2 minggu di awal Januari 2024 ini, dunia banyak sekali diwarnai dengan kekacauan. Mulai dari perang Rusia-Ukraina yang sampai saat ini belum selesai, lalu perang Israel dan juga Palestina, dan memanasnya situasi di Laut Merah. Di mana hal ini juga cukup berpengaruh terhadap perekonomian global ya teman-teman. Tapi di 2 minggu Januari ini juga beberapa saham IPO pergerakannya banyak yang cukup menarik ya teman-teman. Lalu apakah dengan IPO-nya SMGA ini juga akan membuat pasar saham Indonesia semakin bergairah, atau justru ini pertanda bahwa pasar saham Indonesia akan rontok? Tentunya kita sih berharap semoga pasar saham Indonesia bisa terus bergairah dan membuat para investor banyak yang cuan ya teman-teman. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Sumber Mineral Global Abadi Tbk dengan kode ticker SMGA merupakan perseroan yang saat ini lebih fokus pada perdagangan nikel dan batu bara yang berkualitas tinggi dengan kadar sebesar 1,5 sampai dengan 1,9% untuk nikel dan kalori sebesar 3.400 sampai dengan 5.300 kKa per kilogram untuk batu bara. Perseroan secara tidak langsung menjalankan usaha pertambangan melalui entitas anak, yakni PT Jasa Tama Mandiri Sukses, yang bergerak di bidang pertambangan batu gamping atau batu kapur. Pendapatan perseroan per bulan Juli 2023, pendapatan dari nikel sebesar 57,7 miliar rupiah, sedangkan dari batu bara 54,4 miliar rupiah, dengan total di tahun 2023 sebesar 112,2 miliar rupiah. Pelanggan perseroan per bulan Juli 2023, untuk pelanggan nikel, pelanggannya adalah PT Satya Karya Mineral sebanyak 65,752 metrik ton dengan porsi sebesar 89,77%. Lalu PT Huadi Nikel Alloy Indonesia sebanyak 7.493 metrik ton dengan porsi 10,23%. Sedangkan pelanggan batubara PT Merak Energi Indonesia sebanyak 46,792 metrik ton dengan porsi 84,75%. Lalu PT Bukit Batu Mulia sebanyak 8.418 metrik ton dengan porsi 15,25%. Jika kita bandingkan antara pelanggan nikel dan batubara, memang lebih banyakkan nikel ya teman-teman. Kinerja keuangan year on year, penjualan di tahun 2021 sebesar 8,3 miliar rupiah dan di tahun 2022 melonjak menjadi 162,1 miliar rupiah. Kenaikannya sebesar 1.854,9%. Sungguh kenaikan yang sangat luar biasa teman-teman. Di sini ada catatan bahwa kenaikan ini karena adanya penjualan perdana nikel pada tahun 2022 kepada PT Satya Karya Mineral sebesar 87,9 miliar rupiah. Selain itu, penjualan bersih batu bara mengalami peningkatan dari 8,3 miliar pada tahun 2021 menjadi 74,2 miliar rupiah. Sungguh kenaikannya ini memang luar biasa ya teman-teman. Dan kenaikannya ini dikarenakan penjualan produknya ya teman-teman. Jadi menurut saya kalau dengan kondisi memang benar seperti ini, harusnya perusahaan ini cukup menarik. Pendapatan di bulan Juli 2022 sebesar 95,3 miliar rupiah. Dan di bulan Juli 2023 sebesar 112,2 miliar rupiah, naik sebesar 17,6%. Laba bersih di tahun 2021 cuma sekitar 400 jutaan rupiah ya teman-teman. Tapi di tahun 2022 menaik signifikan menjadi 8,3 miliar rupiah. Jika dipersentasekan, kenaikannya ini sebesar 2.142,7%. Kenaikan laba bersihnya ini sangat signifikan sekali ya teman-teman. Lalu di bulan Juli 2022 perusahaan ini berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 3,9 miliar rupiah. Lalu di bulan Juli 2023 naik menjadi 8,6 miliar rupiah. Jika dipersentasekan laba bersihnya dari bulan Juli 2022 ke bulan Juli 2023 naik sebesar 43,8%. Dari data ini bisa kita lihat kalau kinerja keuangan perusahaan ini cukup menarik ya teman-teman, karena penjualan kotornya terus meningkat dan juga laba bersihnya pun juga ikutan meningkat. Tapi sayangnya karena perusahaan ini masih baru, track recordnya kita belum bisa lihat lebih jauh ya teman-teman. Ya mudah-mudahan jika bisa terus-terusan seperti ini, tentunya akan lebih baik teman-teman.
Rencana IPO SMGA, jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 1,75 miliar lembar atau sekitar 20%, dengan harga penawaran 100 sampai dengan 105 rupiah. Cukup terjangkau ya teman-teman harga penawarannya. Harapannya sih semoga saja nanti harga penawaran terbentuknya 100 rupiah ya, supaya bisa lebih terjangkau oleh para IPO hunter. Selain itu, untuk potensi pendanaannya sebesar 175 sampai dengan 183,8 miliar rupiah. Menurut saya potensi pendanaannya ini cukup menarik ya porsinya. Dengan kondisi seperti ini, biasanya harga saham jarang sekali langsung dibanting ARB ya teman-teman. Atau bahkan jika diturunin, justru bisa jadi cukup menarik untuk dikoleksi. Tapi tentunya kita juga harus menggunakan strategi yang baik, supaya nggak kegocek, dibawa turun-turun terus sampai ke bawah seandainya memang harga sahamnya strateginya dibawa turun. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah ada kemungkinan saham ini strateginya diturunin dulu oleh bandar, atau justru sahamnya akan dibawa naik terbang tinggi supaya retail pada FOMO dan ikutan beli di pucuk? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mau ikutan IPO-nya SMGA yang kita sebut Semoga Ara ini, penawaran awal di 8 sampai dengan 11 Januari 2024, penawaran umum di tanggal 22 sampai dengan 25 Januari 2024. Masih jauh ya teman-teman penawaran umum, masih cukup nih kalau teman-teman mau ngumpulin duit untuk ikutan IPO-nya. Sedangkan untuk tanggal pencatatannya di akhir bulan Januari 2024 ini. Sesuai dengan kode tikernya, semoga aja saham ini nanti bisa arah ya teman-teman. Dan sekali lagi, semoga saja saham ini bisa menjadi penutup yang manis di bulan Januari 2024 ini saat sahamnya listing nanti. Ya semoga aja ya teman-teman, supaya para IPO hunter semakin semangat ke depan. Bukannya justru malah banyak yang pensiun. Valuasi SMGA berdasarkan laporan keuangan di bulan Juli 2023, potensi market cap sebesar 875 sampai dengan 919 miliar rupiah dengan price per share 4,9 sampai dengan 5,1 kali dan PE-nya 87,4 sampai dengan 91,8 kali, sedangkan PBV-nya 5,2 sampai dengan 5,5 kali. Untuk valuasinya menurut saya sih cukup mahal ya teman-teman, tapi namanya perusahaan IPO memang biasanya valuasinya mahal-mahal. Itulah kenapa jarang sekali para value investor yang ikutan saham-saham IPO seperti ini. Karena memang biasanya untuk saham-saham IPO memang hanya untuk mencari momentum di hari pertama. Sedangkan jika ingin investasi jangka panjang, maka kita perlu lihat track recordnya dan juga menganalisa fundamentalnya secara mendalam. Bukan hanya untuk cari momentum ya teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Apakah saham IPO juga cocok untuk investasi jangka panjang? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Victoria Sekuritas Indonesia dengan kode tiker MI. Victoria Sekuritas saat mengawal IPO-nya Tire kemarin, harga sahamnya di hari pertama dibawa naik ya teman-teman. Bahkan di hari kedua pun masih dibawa naik. Tapi di hari berikutnya dibawa turun, bahkan sampai saat ini belum balik ya harga sahamnya. Bagi teman-teman yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam kategori syariah ya teman-teman. Tapi untuk keputusan final, menunggu dari OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang nikel dan juga batu bara. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan menurut saya cukup menarik ya teman-teman, karena pendapatannya cukup besar. Kesimpulan yang ketiga, valuasinya menurut saya mahal ya teman-teman. Tapi yang namanya perusahaan IPO memang selalu mahal-mahal teman-teman. Jadi gimana nih teman-teman? Apakah teman-teman ikut pada IPO-nya SMGA ini? Atau justru skip? Silahkan tulis di kolom komentar. Perlu kami sampaikan bahwa Meja Saham tidak mempunyai Telegram maupun grup WhatsApp ya teman-teman. Kami hanya ada di YouTube dan juga TikTok. Jika ada orang yang mengatasnamakan Meja Saham untuk melakukan transaksi, entah itu ke rekening pribadi ataupun yang lainnya, maka itu bukan dari kami ya teman-teman. Dan saya harap jika teman-teman menemukan hal tersebut, tolong dilaporkan ke kami. Dengan prospektus yang tadi udah kita bahas, kemungkinan saya ikut ya teman-teman pada IPO ini. Tapi ini bukan merupakan ajakan beli maupun tidak beli ya teman-teman. Karena keputusan semua berada di tangan masing-masing investor.
Dan bagi teman-teman yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO maupun pasca IPO yang menarik, yuk like dan subscribe dulu YouTube Meja Saham.